Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Trapsari Fitri Nasution dengan NIM 0601230025. Saya dari Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Prodi Ilmu Perpustakaan 1, Fakultas Ilmu Sosial, Setampuk 2023, semester 2. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang konstitusi. Konstitusi merupakan kumpulan kaidah yang memberikan pembatasan kekuasaan kepada penguasa dokumen. Itu merupakan tentang pembagian tugas dan wewenangannya yang dari sistem politik diterapkan deskripsi yang akan menyangkut masalah asasi manusia. Ada 3 muatan pokok dalam konstitusi. Pertama, ada jaminan hak asasi manusia. Yang kedua, ada susunan ketatanegaraan yang bersifat mendasar. Yang ketiga, ada pembagian dan pembatasan kekuasaan. Sejarah perkembangan konstitusi di Indonesia. Ada 1945 sampai 18 Agustus 1945 sampai 27 Desember 1949. Ada konstitusi RI itu tanggal 27 Desember 1945 sampai 17 Agustus 1950. Ada UUDS RI 1950 sampai sekarang. Di sini ada sejarah perkembangan konstitusi. Itu dikenal sejak zaman Yunani, masa kekaisaran Roma, zaman klasik Islam, revolusi Prancis. Ada 2 model perubahan konstitusi. Itu ada impermanentes. Yang pertama ada renewal, adalah sistem perubahan konstitusi dengan model perubahan konstitusi secara keseluruhan, sehingga diberlakukan adalah konstitusi yang baru secara keseluruhan. Ada amandemen, itu merupakan perubahan konstitusi yang apabila suatu konstitusi diubah, konstitusi yang asli tetaplah berlaku. Ada tata urutan perundang-undangan Indonesia menurut UU nomor 10 tahun 2004 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Yang pertama ada Undang-Undang Dasar 1945, yang kedua ada Undang-Undang atau peraturan pemerintahan pengganti undang-undang. Yang ketiga ada peraturan pemerintahan. Yang keempat ada peraturan presiden. Yang kelima ada peraturan daerah. Ciri-cirinya ada perda provinsi, perda kabupaten atau kota, ada perda desa muatan. Konstitusi muatannya itu ada menurut Sri Sue Menteri 1887, itu adalah jaminan terhadap hak-hak asasi manusia dan hak warga negara. Ada susunan ketatanegaraan suatu negara yang bersifat fundamental. Ada cadangan, pembagian dan pembatasan tugas ketenagaraan yang bersifat fundamental. Ada soal nomor 7 itu ada uraiankan dengan jelas bagaimana seharusnya konstitusi kita itu dijalankan. FS, apa solusi yang saudara lakukan jika fungsi konstitusi tidak berjalan dengan baik? Jawaban saya, konstitusi itu berarti bukan aturan yang memimpin dan mengatur kehidupan masyarakat. Dalam konteks ini, kita perlu dilakukan upaya-upaya untuk mempertahankan dan mengembangkan nilai-nilai budaya yang memiliki kesamaan ciri-ciri fisik, seperti cita-cita serta tujuan yang ingin dicapai. Selain itu, kita perlu juga dilakukan edukasi dan sosialisasi pada masyarakat tentang pentingnya konstitusi sebagai aturan yang memimpin dan mengatur kehidupan masyarakat. Dalam hal ini, kita perlu dilakukan dan analisis strategi yang tepat untuk mempertahankan keberadaan identitas nasional dan menjamin keamanan serta
keselamatan warga negara. Konstitusi harus dijalankan dengan memastikan bahwa hukum yang berlaku ditegakkan secara adil dan transparan. Jika fungsi konstitusi terganggu, solusinya adalah memperkuat lembaga-lembaga penegak hukum, mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam pengawasan pemerintah, serta melakukan reformasi untuk meningkatkan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip konstitusional. Konstitusi haruslah dijalankan dengan memastikan penerapan hukum yang adil dan kesetaraan di depan hukum. Jika fungsi konstitusi terganggu, solusinya adalah memperkuat lembaga pengawas, membangun kesadaran hukum masyarakat, dan memperbaiki sistem peradilan. Untuk mendalami bagaimana seharusnya konstitusi di Indonesia dijalankan dan solusinya jika fungsi konstitusi terganggu, maka kita bisa mengacu pada literatur hukum konstitusi Indonesia.